Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomundro. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Spesial lagi, saya menjumpai Mas Krisna Harimurti SH MH. Beliau ini seorang advokat muda dinamis, makanya saya selalu mengejar beliau agar tidak kepontal-pontal ini. Selamat berjumpa Mas. Selamat. Krisna. Selamat siang, sehat selalu Pak. Santai-santai Pak ya. Ya. Mas Krisna, ini saya ingin tahu pendapat Anda yang berkaitan dengan rencana undang-undang kitab hukum pidana ya, KUHP ya, KUHP ya. Itu menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, RUU atau RUU Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Memang sedang dirancang dan masuk prolegnas. Ya. Sudah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Ya. Ada yang berbeda dan menarik Pak. Jadi banyak rancangan undang-undang ini memang bukan untuk fokusnya ya, bukan untuk melengkapi penegak hukum tentang kewenangannya. Ya. Tetapi lebih dominan mengatur tentang masalah terkait dengan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka. Ya. Nah, sering yang kita diskusikan kemarin seminggu yang lalu kalau tidak salah Bapak mewawancara tentang pra-peradilan. Nah, di dalam pra-peradilan itu juga ditekankan Pak Argo pentingnya check and balances, keseimbangan. Karena penegak hukum itu diberikan kewenangan yang begitu besar. Jadi harus ada yang namanya pembatasan tadi atau check and balances tadi Pak. Supaya berjalan rancangan tadi apa undang-undang yang akan nanti disahkan menjadi suatu dimensi yang bentuknya keadilan yang bertumbuh dengan asasi manusia. Jadi kita mengharapkan memang kita tunggu Pak. Dari semua pasal yang dirubah dan ditambah tentang pra-peradilan itu masih melekat Pak, bahkan lebih diperdetail lagi. Tetapi tentang objeknya tetap masih sama. Nah, artinya tentang bentuk keseimbangan ini memang sedemikian rupa didapat masukan dari beberapa kalangan akademisi maupun praktisi dari manapun pihak, dari penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung. Artinya memang itu menjadi salah satu hukum acara yang mengatur proses jalannya proses persidangan atau proses pidana, seperti itu Pak. Sejauh ini menurut pengamatan Anda itu Anda cukup optimis gak Mas untuk bisa jadi lebih baik itu? Ya, sepanjang tujuannya ya. Jadi selalu dari pembentukan dan pembentuk undang-undang itu yang dikedepankan adalah asasi manusia. Kalau tolak ukurnya adalah itu ya kita sepakat dan sependapat. Tetapi kalau rujukannya itu hanya untuk menekankan aspek pada kewenangan dari penegak hukum ya kita menyayangkan. Tapi secara utuh kita mengamati kemudian membaca beberapa rancangan yang sudah beredar itu ya kita sangat optimis ya kalau memang itu nanti disahkan. Tentu banyak sekali khususnya juga advokat Pak ya. Ada yang namanya hak imunitas. Itu penting Pak, karena untuk menjalankan suatu profesi advokat itu tidak bisa disamakan seperti kliennya, kan begitu. Nah, supaya advokat itu juga punya integritas moral Pak. Kan nyambung nih tentang suatu hak imunitas itu hubungannya dengan integritas moral, dan tentang rancangan undang-undang hukum acara pidana itu mengatur namanya khusus tentang yang namanya terkait dengan asasi manusia, begitu Pak. Oke, terakhir Mas. Siap. Karena kan jelas itu kan membawa banyak kepentingan ya. Betul sekali Pak. Sejauh ini tadi juga sudah Anda sebut ada kepentingan untuk hak asasi manusia. Betul. Sejauh ini ada, menurut yang Anda amati itu ada boncengan-boncengan gelap gak itu? Kita kalau berpikir secara istilahnya bahasa masyarakat itu apa ya, informasi yang tidak akurat barangkali mungkin Pak ya. Tapi kan kita harus menggarisbawahi
namanya formilnya itu mau dijadikan sebagai rancangan pasti melalui fase yang dinamakan banyak dari masukan dari akademisi dan dari siapapun ya. Tentu kalau sifatnya pertanyaan Pak Agus secara spesifik itu perlu dibahas lebih lanjut, tapi setidak-tidaknya kepentingan dimanapun bentuknya dan dimanapun kita berada itu pasti tetap ada. Tapi yang terpenting jangan sampai kepentingan itu justru apa? Justru mengalahkan yang namanya hak asasi manusia yang menjadi tolak ukur dalam suatu rancangan undang-undang hukum acara pidana itu Pak. Ya sifatnya universal ya. Itu yang paling utama Pak. Jangan sampai dibuat tapi atas hanya kepentingan kelompok tertentu, jangan begitulah. Ini untuk semua masyarakat Indonesia harus mendapatkan keadilan yang sama, khususnya dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana itu. Oke, terima kasih Mas Kresna. Nanti lain kali saya akan datang ke Anda lagi. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomugro terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.